setia Anda di malam hari. Kotake yang akan menemani Anda. Cerita yang menyeramkan. Kita banyak mendapatkan surat mengenai Obiko dari kota Hikono di awal minggu ini. Kota sekarang dipenuhi oleh berita-berita burung. Yang pertama, apakah Anda pernah surat mendengar dari cerita Beko tentang dari Obiko? kota Hikono. Iya, Halo Kotake. aku Temanku melihat dengar Obiro di suatu malam dia ketika dia mengatakan, membuang sampah. ayo bermain, Dia atau mendengarkan suara yang Obiko seperti itu, dari dalam kegelapan. dari dalam kegelapan. Anda ingin melihatnya? Ya, Bapak pasti tidak percaya kalau aku punya keberanian. Akan aku usahakan Tuan melihatnya. Bapak tidak bergurau kan? Terima kasih. Permisi. Ayo main. Main dengan Obiko. Terima kasih. Wah, benar-benar menakutkan. Baik, kita akan menunggu informasi tentang Obiko dari Anda. Apa yang terjadi? Hei! Obiko. Aku melihat Obiko dalam panci. Hei, sadarlah! Rambutnya berubah menjadi putih. Dia pasti punya pengalaman yang mengerikan. Dia masih belum sadar juga. Mungkin dia sedang... Jangan bicara kalau sedang makan. Nenekku mengatakan janganlah berbalik badan ketika bertemu dengan Obiko. Kenapa? Karena Obiko akan memakanmu. Dia mau makan manusia? Apa dia pernah memakan manusia? Berita pertama muncul 3 bulan yang lalu di kota Hikono ketika seorang melihat Obiko. Tetapi, menurut berita dilaporkan ada yang terluka. Dengar, pemuda itu mengatakan bahwa dia melihat Obiko di situ. Kemudian pemuda itu ditemukan di daerah pegunungan dari kota Hikono. Menurut laporan polisi, semuanya hanya terjadi dalam 5 menit. Tidak mungkin. Bagaimana dia dapat bergerak dalam waktu 5 menit? Itulah sebabnya Guts diminta untuk menyelidiki masalah ini. Kenapa dia mengirimnya kembali? Apa? Ada sesuatu mengenai Obiko. Pemuda itu kembali dalam keadaan masih hidup. Walaupun sudah melihatnya. Tetapi Obiko... Rasanya ada hal yang aneh tentang Obiko. Apakah kalian tidak melihat keanehan ini? Jika penyelidikan dilanjutkan, pertanyaannya pasti akan terjawab. Pergilah patroli di sekitar kota Hikono mulai malam ini. Siap. Siap. Di sini Shinjo. Keadaan aman di sini. Siapa itu? Kucing. Ayo main. Main dengan Obiko. Kau tidak boleh membalikkan badan. Apanya yang lucu? Pak, di sini berbahaya. Sebaiknya tutup warungmu dan pulanglah ke rumah. Obiko ada di pedagang mie. Kelihatannya enak sekali. Hati-hati. Kenapa tukang mie itu? Itu adalah Obiko. Obiko bersama dengan warung mie itu.
Ini adalah kegelapan. Obiko pindah dari kegelapan ke kegelapan. Baik. Kita akan mencegah kegelapan dengan mengepungnya. Bagaimana cara kita mencegah kegelapan? Nyalakan cahaya. Ayo masuk. Berhenti! Kau tidak dapat lari lagi. Namaku adalah Obiko. Dan perkenalkanlah, ini adalah bayanganku. Keluarlah, wahai bayanganku. Jangan pernah memandang remeh pada kegelapan. Inikah Obiko itu? Obiko tidak bisa meremehkan kita. Hah? Apa yang kau buang ke dalam panci tadi? Penangkap monster. Kenapa kita tidak dapat menemukannya? Seharusnya ada di sekitar sini. Bisa jadi alatnya rusak. Tidak, penemuanku selalu tahan lama dan tidak mudah rusak. Tempat ini adalah tempat di mana pemuda itu ditemukan. Apakah Anda mencari ini? Dari mana Anda mendapatkannya? Ditemukan di sini ketika aku kembali dari upacara di kuil. Jadi yang ada di dalam panci itu adalah sambungan ke dalam sumur ini. Dari kegelapan ke kegelapan. Jadi pemuda itu dilempar dari kota melalui ini, apa benar? Oh, aku mengerti. Oh, sekarang aku mengerti. Pendeta, Anda paham yang kami bicarakan? Kalian membicarakan mengenai Ohiko. Ohiko siapa? Di zaman dahulu, Obiko dipanggil dengan nama Ohiko. Dikatakan bahwa dia hidup di dalam kegelapan dari sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Ya, Ohiko mungkin sulit untuk hidup di zaman sekarang. Aku mendengar bahwa ada perkampungan yang damai dengan kebun yang penuh bunga. Dan ketika malam tiba, kegelapan pun menyebar di mana-mana. Dan semuanya kemudian berubah. Gedung ini, disinilah akan dibangun gedung kesehatan. Pembangunan akan dimulai besok. Jadi akan banyak orang yang berkumpul di sini. Aku permisi. Pengejaran Obiko berakhir di sini. Kita kembali ke pusat dan membuat siasat. Siap. Apa dia mengatakan kalau dia benar-benar melihat Obiko, Pak? Ya, dia mengatakan begitu. Rambutnya putih. Apa yang mereka lakukan? Sekarang pemuda itu masih ada di dalam rumah sakit. Ini kesempatan yang bagus. Ada anggota dari GAT. Aku akan wawancara dengan mereka. Ayo. Benar semua mukanya putih. Bukan mukanya, tetapi Pasti darahnya sudah disedot keluar. Aku dengar dia dipukul dengan panci dan darahnya sudah keluar. Tidak lama lagi giliran kita yang mati. siapa yang bilang demikian? Iya, tenang. Apakah benar Obiko menggunakan panci di kepalanya? Pancinya bukan di atas kepala, mengerti? Aku takut. Semua dengarkan. Yang melihat Obiko masih hidup, pulanglah. Dan ingat, jangan sekali-kali kalian keluar malam. Masih ada. Jangan dekati tukang mie yang aneh itu. Mengerti? Ya, bagus. Aku juga melihat Obiko. Anda yakin, Pak? Iya, aku yakin sekali kepalanya panci. Aku mengerti. Sekarang aku tahu. Hah? Apa sebabnya Obiko membiarkan pemuda itu kembali? Akhirnya cerita panci itu sudah mulai menyebar. Baiklah, operasi berikutnya.
Kau tunggu di sini saja. Supaya orang takut. Iya. Jika korban sebenarnya sudah ditemukan, maka seluruh kota ini akan menjadi panik. Obiko mengembalikan pemuda itu supaya pembangunan di gunung dihentikan. Apa? Pembangunan di gunung dihentikan? Ya, aku mengerti. Kenapa semua ini bisa terjadi? Benarkah dia hidup di kegelapan? Di sini tak ada. Baik, periksa seluruh tempat gelap di kota ini. Apa? Permisi. Foto Anda sudah jadi. Di mana Obiko? Itu dia. Ayo, tunggu. Kenapa jadi begini? Kenapa dia selalu sembunyi kalau berani keluar? Dia. Aku pikir cahayanya menyakitkan untuk dirinya dan Obiko itu tidak menyukai cahaya. Lihat, itulah sebabnya aku merasa aneh. Apanya? Apanya yang aneh? Obiko tidak suka cahaya terang. Dengan kata lain, dia akan mati. Jika diberikan cahaya yang kuat, jadi kupikir dia tidak akan muncul di siang hari. Begitulah yang aku tahu. Tapi dia... Apa? Dia ingin menakut-nakuti penduduk. Pasti ada satu penyebabnya. Kenapa dia bisa berbuat begitu? Apa itu? Ayo katakan. Katakan. Kau harus tanyakan pada Obiko. Di malam hari, Obiko akan muncul dengan bayangan di dalam panci besarnya. Aku punya ide. Hanya sinar matahari terbenam yang tidak pernah berubah sama sekali. Bagaimana menurutmu bayanganku? Setelah ini kita akan pergi dari sini. Truk-truk itu akan datang ke sini besok. Gunung juga akan berubah. Ini seperti mimpi. Aku tidak tahu kapan perkampungan tua itu menghilang. Apakah kau ingat? Ada sebuah perahu di kampung itu. Arus cantik yang mengalir dan indahnya bunga-bunga. Wahai bayanganku, ini adalah cahaya terakhir. Sudah waktunya kita bekerja lagi. Baik. Hari sudah gelap. Obiko akan datang. Obiko akan datang. Ayo lari. Pimpinan, apa yang hendak kita lakukan dengan semua alat ini? Panci. Panci? Dari kegelapan ke kegelapan. Aku mengerti. Jika dalam panci memang ada hubungannya dengan sumur ini, Akhir dari sumur itu adalah panci. kita akhiri semua permainan ini. Bersiap. Siap? Siap. Siap. Itu dia.
Itulah kegelapan yang sama dengan yang kita miliki. Lihatlah, itu benar-benar kegelapan dari perkampungan. Kampung itu telah kembali. Kampung lama telah kembali. Ada kapal di perkampungan itu. Arusnya yang cantik dan bunga-bunga mekar di sana sini. Kampung itu telah kembali. Ya, kampung itu telah kembali. 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 Kampung itu telah Obiko, kembali. itu bukanlah kampung. Apa yang ada di kegelapan tidaklah sama dengan kampung tua. Kau bohong. Ini sungguh-sungguh. Kampung itu telah kembali. Kampung itu sekarang sudah tidak ada. Daigo, Ayo kita pergi. Akan kutemukan tempat tenang untukmu tinggal. Aku berjanji padamu. Aku tidak butuh tempat itu. Jika itu bukan kampung yang tua, jika bukan sebuah kampung, akan kuhancurkan dengan tanganku. Semuanya menyebar. Baik. Baik. Ayo. Kau hancurkan kota itu, perkampungan tua tidak akan pernah kembali.
Obiko menakut-nakuti penduduk. Dia ingin mereka mengingat kepada Obiko. Seperti ketika Obiko ingat akan kota tuanya.